Shalom, Jemaat Gunung Putri yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Kamis 18 Mei 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita dan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini, kembali kami datang bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Kitab Ulangan pasal 5 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-33. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, "Sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami, apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika kami mendengar perkataan-Mu itu, sedang kami mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik kepadamu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, setia melakukan kehendak-Nya. Makaritutu umpugau pak porayan na puang.
Kesetiaan adalah konsisten, berpegang teguh pada sesuatu yang diletakkan dalam hati. Ia tidak berubah, tetapi ia akan menunjukkan pengorbanannya sebagai bukti dari kesetiaan. Itulah sebabnya kesetiaan itu tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus dengan tindakan yang nyata. Dalam perikop ini, Musa mengajak umat Israel untuk tetap setia pada perintah Allah, termasuk setia memberi petunjuk kepada umat Israel yang ketakutan saat mendengar suara Allah dari tengah-tengah suasana gelap di atas gunung dengan nyala api. Israel tidak berani mendekati gunung itu sebab mereka takut mati. Karena itu, umat Israel meminta Musa mendekat dan mendengarkan mereka serta berjanji akan melakukan apa yang disampaikannya. Allah mau umatnya mendengar dan takut akan Dia serta berpegang pada segala perintahnya. Peristiwa ini masih dalam rangkaian ketika Musa mempersiapkan umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Memang, sikap takut dan sikap hormat yang dipraktekkan oleh umat Israel hanyalah sesaat, karena perjalanan selanjutnya mereka jatuh ke dalam dosa lagi. Hal inilah yang mendorong Musa selalu mengingatkan umat Israel untuk tetap berpegang pada segala perintah Tuhan. Tuhan ingin agar kita tidak berhenti pada rasa gentar dan tak melakukan apa-apa di hadapannya, tetapi Dia mengajak kita untuk melakukan segala perintahnya dalam tindakan. Tuhan telah menyampaikan kehendak-Nya melalui orang-orang yang diutusnya, seperti Musa kepada umat Israel, bahwa apa yang disampaikan Musa adalah kehendak Allah yang hendak dilakukan oleh umat Israel. Karena itu, marilah kita menjalani hidup ini dengan tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan sambil tetap setia melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah diperdengarkan melalui renungan harian pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dalam tiap langkah hidup kami. Kami bersyukur dan bersukacita atas berkat yang boleh dialami setiap anggota jemaat. Kami bersyukur melalui pertambahan usia pada hari ini Bapak Eli Seni Kurniadus Pakan. Terima kasih atas sukacita yang boleh dialami jemaat-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan, dan bahkan rencana-rencana yang akan dilakukan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami membawa kepadamu setiap pergumulan jemaat-Mu, Bapak Mikael, William Lamba, sekeluarga yang sedang berduka cita karena ibunda terkasih telah dipanggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan hiburkan dan kuatkan keluarga ini. Juga yang sedang sakit, Bapak Eli Pakan, Bapak Daud Samani, Ibu Idayanti Mangeke, Ibu Esti Paulus,
Bapak dinipakan di Palopo, dan kakeknya Anya yang sedang dirawat di rumah sakit di Makassar. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan sembuhkan dan pulihkan kesehatan setiap hamba-Mu. Demikian pula pergumulan, pekerjaan, keluarga, ekonomi, bahkan pasangan hidup. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami di setiap pergumulan yang boleh kami alami, dan kami boleh tetap setia melakukan kehendak-Mu. Inilah ucapan syukur dan permohonan kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.